Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua rekan mahasiswa. Baiklah, Ibu akan melanjutkan pembahasan tentang sewa, tetapi di sini adalah bagaimana sebagai pihak yang menyewakan dilihat dari posisi pabrikan atau dealer. Sebetulnya pada konsepnya sih hampir sama dengan pengakuan pada waktu lesor. Di sini ada beberapa hal yang harus kita pahami. Pengakuan awal dan pengukuran setelah pengakuan awal dan penyajian serta pengungkapan. Pada waktu kita membahas lesor juga, kita pada waktu lesor itu diakui pada piutang dan pendapatan. Kemudian ada tingkat diskonto, ada nilai residu, dan ada biaya langsung awal. Di sini ada pengakuan piutang dan pendapatan bagi pabrikan atau dealer. Lesor mengakui piutang sewa sebesar nilai investasi bersih. Seperti halnya sewa pembiayaan pada umumnya, lesor juga menghentikan pengakuan aset sewaan sebesar biaya perolehan. Nah, artinya lesor pabrikan atau dealer juga mengakui pendapatan penjualan pada awal masa sewa sebesar nilai wajar. Artinya, lesor pada sewa pembiayaan finansialis di sini untuk pabrikan itu hampir sama dengan lesor yang pihaknya itu hanya sebagai pemberian dana ya, pembiayaannya saja. Jadi, untuk nilai leasingnya diakui sebagai diakui sebagai net present value ya. Jadi diakui pada awal masa sewa sebesar nilai wajar aset. Itu yang harus kita tekankan, sebesar nilai wajar aset ya. Sebetulnya ini hampir sama dengan konsep-konsep lesor ya, dilihat dari sewa pembiayaan. Makanya kita sekarang tes aja ya. Kita sekarang langsung bagaimana mekanisme transaksi jual beli pada operating lease dan pada financial lease. Oke, ini kalian bisa baca ya slide-nya. Nah, di sini katanya ada beberapa kasus. Pertama, lesor sendiri yang menyewakan, tentunya dia mendapatkan aset dari lesi ya, dari masyarakat atau dari pihak yang menyewa. Nah, lesi itu menjual aset, maka lesor akan mempunyai hak milik aset. Nah, aset itu akan disewakan kembali kepada lesi. Nah, ketika menyewakan saja tanpa memperhatikan nilai wajar untuk nilai jualnya, maka kita akan sebut dengan sewa operasi atau operating lease, gitu ya. Nah, sedangkan untuk sewa pembiayaan sendiri di sini ada beberapa konsep ya, artinya ada beberapa perlakuan. Ada pengakuannya seperti apa dan ada penyajian di laporan keuangannya kayak gimana. Nah, pengakuan dan pengukuran baik itu oleh lesi ataupun oleh lesor. Oleh lesi atau pihak yang menyewa, itu selisih lebih hasil penjualan dari jumlah tercatat tidak dapat diakui segera sebagai pendapatan oleh lesi, tetapi ditangguhkan dan diamortisasi selama masa sewa. Pengakuan aset, sewaan, dan liabilitas kembali mengacu pada ketentuan sewa pembiayaan. Sedangkan bagi lesor itu diakui piutang sewa pembiayaan yaitu sebesar nilai wajar aset gitu ya. Nilai wajar aset adalah sebesar harga jual dari lesi kepada lesor dan nilai wajar digunakan sebagai dasar penentuan nilai pembayaran sewa oleh lesi. Artinya, ketika misalkan nilai jual dari aset itu yang akan disewakan oleh lesor kepada lesi, itu nilainya harus diakui keseluruhan. Misalkan untuk periode 3 tahun ke depan, itu nilai wajarnya berapa. Nah, baru itu yang akan dicicil atau disewa oleh lesi, ya, nilai wajar untuk masa yang akan datangnya. Penyajian dan pengungkapan di laporan keuangan, ya, artinya, bagaimana sih disajikan? Katanya penyajian aset dan liabilitas serta pendapatan dan beban mengacu pada ketentuan pada swap pembiayaan. Pendapatan tangguhan yang diakui oleh lesi disajikan sebagai liabilitas. Artinya, pendapatan ini yang ditangguhkan tadi yang diamortisasi oleh lesi itu disajikan sebagai utang pada laporan posisi keuangan. Pengungkapan yang dipersyaratkan untuk lesi dan lesor berlaku sama untuk transaksi jual dan sewa balik kayak ini. Jadi ada saling balik ya, jual, sewa. Pengungkapan khusus diperlakukan untuk pengaturan sewa yang material dan tidak biasa dari perjanjian atau persyaratan transaksi jual dan sewa balik ya. Sedangkan sewa operasi itu pengakuan dan pengukurannya bagi lesi dan lesor hanya diakui disajikan di laporan laba rugi ya, laba rugi. Dan untuk lesor diakui sebagai pendapatan sewa.
juga mengacu kepada ketentuan dalam sewa operasi pada pembahasan-pembahasan sebelumnya. Nah, di sini ada sebuah pengakuan keuntungan atau kerugian bagi lesi dalam transaksi jual dan sewa balik, tapi dalam sewa operasi ya. Di sini ada pengakuan nilai wajar lebih besar daripada biaya perolehan dan nilai wajar kurang dari biaya perolehan. Di sini ada transaksi jual dan sewa balik ya. Bagi ketentuan sewa operasi, kecuali untuk laba tangguhan yang diakui oleh lesi disajikan sebagai liabilitas. Ini sama dengan yang tadi ya, cuman kalau ini untuk sewa pembiayaan atau financial lease. Nah, pada sewa pembiayaan, lesi mengakui aset sekaligus liabilitas sewa sehingga berdampak terhadap komposisi laporan posisi keuangan. Ini pada financialis ya, pada jenis sewa pembiayaan. Sedangkan pada sewa operasi, lesi tidak mengakui aset. Nah, ini bedanya ya antara financialis dengan operating lease. Kalau financialis, lesi mengakui aset. Nah, jadi asetnya diakui ya. Sedangkan kalau operating lease, lesi tidak mengakui aset maupun liabilitas pada pada laporan posisi keuangan, tetapi dia mengakui beban. Ya, jadi operating lease hanya diakui pemunculannya sebagai expense. Sedangkan pada sewa pembiayaan, sekalipun aset bertambah, namun liabilitas juga bertambah dengan porsi yang lebih besar. Di sini akan berdampak negatif terhadap rasio keuangan. Terus diperlakukan analisis yang memadai dalam menentukan klasifikasi suatu sewa agar penyajian laporan keuangan mencerminkan substansi transaksinya. Di sini ada beberapa ikhtisar ya atau resume yang harus kita perhatikan, bahwa berdasarkan perlakuan akuntansi sewa tadi ya, ini diulang kembali, dapat dikategorikan menjadi operating lease dan financial lease atau sewa operasi dan sewa pembiayaan. Pada sewa pembiayaan terjadi pengalihan secara substansial seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan suatu aset, terlepas apakah hak milik pada akhirnya dapat dialihkan atau tidak. Artinya pada financialis nanti lesi dan lesor itu ada pemindahan risiko dari lesor kepada lesi, dan lesi nanti mencatatnya sebagai aset ya atau liabilitas. Nah, nanti apakah pada akhir periode atau akhir perjanjian leasing itu mempunyai hak pilih apakah asetnya mau diambil atau tidak. Kemudian substansi dari perjanjian tidak selalu sama dengan apa yang tertera dalam kontrak, namun harus dianalisis lebih dalam. Suatu transaksi dapat saja berbentuk sebuah jual beli, namun substansinya adalah sewa. Artinya mungkin aja di dalam transaksi itu jual beli aset, tetapi isinya itu hanya menyewakan saja. Artinya ketika nanti setelah lunas itu dia tidak mempunyai hak milik ya untuk asetnya. Nah, itu bisa saja diakui substansinya sebagai sewa. Sedangkan pada financial lease, sewa pembiayaan, lesi mengakui aset dan liabilitas di awal masa sewa sebesar nilai terendah antara nilai wajar aset sewaan atau sebesar nilai kini dari pembayaran sewa minimum. Lesi juga menyusun aset yang diakui dalam sewa pembiayaan menurut ketentuan dalam PSAK 16 ya, revisi tahun 2011. Dan pada sewa pembiayaan, jika nilai residu dijamin, maka nilai tersebut termasuk dalam pembayaran sewa minimum bagi lesi. Dan sebaliknya, jika terdapat opsi pembelian, maka perlakuan akuntansinya sama dengan residu yang dijamin. Kemudian perlakuan akuntansi untuk sewa operasi sangat sederhana, karena lesi atau lesor hanya mengakui beban bagi lesor sebagai pendapatan sewa, gitu ya. Sedangkan dalam sewa pembiayaan, pada awal masa sewa lesor mengakui piutang sewa dan menghentikan pengakuan aset sewaan. Nah, jika aset yang disewakan memiliki nilai residu, maka lesor memperhitungkan nilai residu tersebut dalam nilai investasi kotor ya, terlepas apakah nilai residunya dijamin atau tidak. Nah, kemudian sewa pembiayaan atas aset oleh lesor pabrikan atau dealer memberikan dua jenis penghasilan, yaitu pendapatan penjualan dan pendapatan sewa. Karena pabrikan ini adalah sebagai supply atas barang modal yang disewakan. Makanya di sini ada dua pengakuan pendapatan. Pendapatan atas penjualan aset dan pendapatan atas sewa pembiayaan. Kemudian pada transaksi jual dan sewa balik, pembayaran sewa dan harga jual biasanya saling terkait karena keduanya dinegosiasikan dalam satu paket. Gitu ya. Nah, ini ringkasan-ringkasan yang
perlu kita perhatikan di atas rangkaian materi yang di slide sebelumnya. Sini ada contoh-contoh ya atas sewa pembiayaan atau leasing. Silahkan kalian pelajari lebih detail. Nanti Ibu akan bikinkan video kasus bagaimana kasus pembiayaan terhadap leasing ya. Demikian pembahasan tentang leasing. Apabila ada yang kurang dipahami, silakan untuk ditanyakan di forum diskusi pada GCR. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.